Ternyata Prabowo Gibran hanya ngaku beragama Islam saja tanpa bukti. Prabowo Gibran numpang beragama Islam tanpa bukti. Karena sebagai pemimpin tertinggi yang mengaku beragama Islam, tetapi Prabowo Gibran tidak pernah mengajarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan tidak pernah mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kepada rakyatnya yang beragama Islam. Padahal kewajiban bagi seorang pemimpin tertinggi yang beragama Islam adalah harus mendidik rakyatnya yang beragama Islam agar faham ajaran-ajaran agama Islam, dan sekaligus menjaga dan melindungi kedamaian pemeluk agama lain yang non-Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing secara aman, nyaman, dan damai. Nah, jika pemimpin tertinggi suatu negara, suatu pemerintahan yang mengaku beragama Islam namun tidak pernah dakwah Islamiyah, tidak pernah mengajarkan Al-Quranul Karim, padahal ngakunya bahwa setiap orang Islam itu pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diakui sebagai pedoman hidup, tetapi nyatanya itu hanya pengakuan bohong, pengakuan saja tanpa bukti. Tanpa bukti nyata. Mana buktinya Presiden Prabowo Subianto pernah mengajarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim? Mana pernah buktinya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada rakyatnya? Sedangkan baik Prabowo maupun Gibran dua-duanya mengaku beragama Islam. Nah, sedangkan kita rakyat biasa yang tidak digaji oleh hasil uang rakyat, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kebijakan untuk mengatur harta kekayaan negara, kita rakyat biasa sudah setiap saat berjuang dakwah Islamiyah, mendidik masyarakat alif ba ta sa jim dan seterusnya setiap hari. Tidak ada yang peduli, enggak ada yang ngurusi. Ini sebenarnya adalah kewajiban seorang presiden tertinggi, seorang wakil presiden yang mengaku beragama Islam. Jika Prabowo dan Gibran tidak mampu mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada rakyatnya yang beragama Islam, maka seharusnya Prabowo dan Gibran mencari guru-guru ngaji di kampung-kampung yang setiap saat berdakwah, berjuang mengajarkan rakyat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Digaji paling besar. Mengapa? Karena Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden harus merasa terima kasih. Terima kasih wahai guru-guru ngaji, Anda telah mewakili saya. Anda telah mewakili saya berjuang, berdakwah, mengajarkan rakyat saya untuk memahami ajaran agama Islam. Sehingga saya ini merasa utang budi pada Anda. Saya ini pemimpin tertinggi, saya ini presiden yang beragama Islam. Demikian juga Gibran Rakabuming Raka juga harus keliling kampung-kampung mencari guru-guru ngaji yang mendidik rakyat Indonesia yang beragama Islam tanpa digaji, tanpa dibayar. Karena sebenarnya mendidik rakyat yang beragama Islam untuk memahami Al-Quran dan hadis adalah tugas kewajiban seorang pemimpin tertinggi seperti presiden dan wakil presiden yang beragama Islam. Tetapi aneh, di Indonesia ini aneh. Presiden yang ngakunya sebagai beragama Islam, wakil presiden ngakunya beragama Islam, tetapi ngakunya itu hanya dipakai untuk politik saja, untuk kedok saja, karena kebetulan mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam.
Coba bayangkan kalau seandainya ada seorang presiden dan wakil presiden di Indonesia nih, khusus Indonesia, yang ngakunya non-muslim. Wakil presiden dan presidennya misalnya nih yang non-Islam. Mungkin rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tidak sudi untuk memilihnya. Nah, karena rakyat Indonesia ini mayoritas beragama Islam, sehingga siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, dua-duanya ngaku beragama Islam. Ngaku beragama Islam, tetapi ternyata hanya numpang dompleng agama Islam. Tidak ada buktinya sama sekali. Sudah tidak pernah mendidik rakyat tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tidak pernah mendidik rakyatnya yang beragama Islam tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus tidak pernah keliling-keliling kampung mencari guru-guru ngaji yang telah berjuang. Guru-guru ngaji di kampung-kampung itu sudah berusaha menggugurkan kewajiban. Nah, ini sebenarnya kewajibannya seorang pemimpin tertinggi yang beragama Islam, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu adalah kewajiban pemimpin tertinggi yang ngaku beragama Islam. Nah, setiap saat presiden dan wakil presiden pidato di mana saja, enggak pernah tuh pede merasa percaya diri dan bangga saya beragama Islam. Maka saya akan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam. Adapun rakyat saya yang tidak beragama Islam, maka pahamilah ajaran agama masing-masing, jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah seharusnya. Karena Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namanya ketuhanan berarti kan harus tahu tentang firman-firman Tuhan. Firman-firman Tuhan untuk umat Islam ada di dalam Al-Quranul Karim. Untuk umat-umat lain bisa di Injil, bisa di Taurat, Zabur, di Tripitaka, Weda, dan seterusnya. Dan nih, Indonesia ini enggak jelas. Oleh sebab itulah rakyat semakin miskin, susah, sengsara, menderita. Kenapa? Pemimpinnya yang ngaku beragama Islam saja tidak pernah bangga mengaku sebagai agama Islam, kemudian mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada rakyatnya yang beragama Islam. Demikian juga wakil presidennya yang ngaku beragama Islam, tetapi nggak pernah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada rakyatnya, nggak pernah mengajarkan hadis-hadis Nabi kepada rakyatnya, dan juga tidak pernah keliling kampung mencari guru-guru ngaji untuk digaji sebesar-besarnya sebagai mewakili presiden dan wakil presiden mendidik rakyatnya. Demikian, semoga Indonesia semakin sadar dan waras. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.